Lah ya pemerintah mah gara-gara corona. Wah, diacak-acak akhirnya mengkenan gini. Pendidikan online. Njok mall mau dibuka, pasar dibuka. Corona ini mesemit. Efek sing kekebekan lah itu padane be nyiksa. Masih mending dipateni daripada nyiksa malah. Disiksa doang uang ini, masya Allah bahaya pegelik. Lah iya jarang ngomong-ngomong corona gitu kudu kunggu masker, kudu disemprot-semprotkan, disemprot uwis, masker uwis. Lah ya adapun musibah mulai maukan. Juga kayak Libanon kok, repogo-pogo gudang senjata meledak, lawake sing mati, sing gering, lah yang arane musibah kan harus diatur ning pangeran. Karena setiap perjalanan uang misalnya sing ngatur ya siapa Allah Taala lah. Iya. Jadi menurut saya mah cukup pemerintah iya, gara-gara lockdown aja udah pada sengsara ini, pendidikan sekarang pakai online mending yang kebeli HP, barang yang kebeli mah pualeng ya. Iya, terus ibu-ibunya itu ngajarin anak boro-boro, ya namanya orang Indonesia mah ya yang tinggal di kota, barang yang di kampung-kampung boro-boro. Iya, mau ngomong-ngomong online, HP-nya aja nggak punya, barang udah punya HP nggak bisa ngebukanya, boro-boro ngasih pelajaran, nanti nggak apa pelongoan. Yang nane ke bocah sekolah, iya, anak sekolah itu yang pinter-pinter main HP, ya ada juga diajarin itu sama anak-anaknya, ibu-ibunya. Akhirnya sekarang itu anak-anak pada main layangan, ya kurang disiplin aja. Iya, yes, kalau bisa mah saya minta maaf nih sama pimpinan pusat, udah pendidikan tuh dibuka lagi, kasihan. Ya dikasihlah peraturan yang lebih enak, yang lebih mantap gitu. Biar solusinya jangan cuma seperti itu. Cuma pendidikan di stop. Ya wis lockdown udah pusing ya, lockdown wis pusing cari uang susah. Iya, disiksa doang tak gini. Masa sih saya sebagai masyarakat harus ngomongnya kasar, kan nggak pantas ya Pak ya. Yang bapak-bapak itu punya pendidikan, punya agama, punya kewibawaan. Masa saya harus ngomong kasar sama para pejabat ini? Harus gimana ya? Walang nih ngendas beneran ya Allah, wis Indonesia nih. Barang embat ya iya, barang-barang ada tuh. Iya. Ada bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal sama neneknya. Lama sana nenek-nenek suruh ngajarin online. Lawang edan gemikir dikit ya. Mata nenek-nenek suruh ngajarin online. Iya, pakai online. Lah ya belajar nenek-nenek boro-boro online, apa nih gue duit ah. Lah ya puwagel ya. Waduh, wis lah udah jelas ya, udah jelas. Buana apa sih Indonesia ki? Jebengen mur mengkenan amat. Iya dulu mah nggak begini-begini amat pemerintah ini. Kenapa sih? Sekarang beginilah iya. Menteri Pendidikan kok keprimain Menteri Pendidikan. Iya, kalau Anda sudah tidak mampu menjadi menteri ya wis lah mundur sih Pak. Ganti kita tuh yang jadi menteri. Wis yang penting mah kita waspada, hati-hati harus bagaimana nih Bogo. Yang namanya anak kecil mah susah, mau sekolah mau nggak sekolah tetep aja susah. Ya namanya anak-anak. Ya yang penting mah kitanya sebagai orang tua ngejaga aja sih. Wih, pusing apa? Kasihan. Lah iya masa nyai saya punya nyai, punya apa jadikan menjerong serang minggu anak yatim ya, ngurus anak yatim. Barang bilang itunya ponakan sayanya itu, ndek katanya. Sayanya libur sekolahnya, terus ya suruh belajar pakai apa? Ya belajar di rumah, ya udah kamunya belajar aja. Kita suruh beli HP katanya buat online, nanti Pak Guru yang ini. Lah tong buru-buru menyekel HP lah ibu mau ngerti lah duitnya ke ngendi je. Waduh, lah muabok ya. Wong tua bangku kon tuku HP segi kon online. Bogo nanti tuku nginang tuku suruh ke Talimbang. Iya. Iya itunya sukerok lah Pak. Sementara kan masyarakat Indonesia tuh jangan lihat kehidupan yang di kota. Kita juga kan yang namanya di situ ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus ditengoknya itu dari awal sampai akhir, dari ujung sampai ujung. Ya kalau ngelihatnya di kota mah ya wajar lah. Orang ibu-ibunya juga banyak yang berpendidikan barang ning kampung. Kadang SD baru lulus kok nyekel HP lah apa pelongoan ya. Oh, pegal. Coba sih dipikirkan maning kok coba ndak enak Indonesia ya.
Aji ya Allah, coba saya minta, saya mohon kepada pemerintah kota, provinsi dan pusat itu coba dipikirkan lagi tentang pendidikan ini. Coba, udah jangan terlalu lama, kasihan. Jangan terlalu disiksa. Bener Pak, bukan ini kesiksa ini, ibu-ibu ini. Jangan sangka batin ini. Kadang-kadang kan jadi apa ya? Jadi grogi di mana? Ya jadi grogi sama anak-anak ya. Kadang-kadang tetangganya mau beli HP, barang yang sebelah enggak, kan jadi malu dia, Pak. Jadi malu, jadi isin rase jadi orang Serang. Jadi malu. Iya. Karena apa? Ya kalau di sekolahan kan nggak kelihatan yang kaya seperti apa, yang miskin seperti apa, yang semuanya juga pakai celana merah, atasnya pakai putih. Nggak kelihatan orang kaya, orang miskin. Barang sekarang mah ketahuan. Akur iya. Nih. Lagi akur nih. Mana ada. Iya, barang tetangganya mau beli HP Android yang harga 7 juta, ya rumah saya orang tuanya kaya kan. Barang yang sebelahnya boro-boro HP 7 juta, HP biasa aja nggak punya. Ya karena nggak kebeli, boro-boro beli pulsa, buat beli beras aja nggak ada, zaman begini. Gitulah kira-kira lah wis walang. Coba sing setuju karo gitu komen sih, coba pada komen. Aja menang bayar setuju nih gitu, ora dimuarai kita kieu komen coba bener ora kita ngomong ke. Coba apakah salah kita ke? Ononku coba kita ngomong lamun ya bener, coba tolong pada komen lah, pada komen ngasih saran gitu. Jadi supaya saya ini terlihat ada yang mendukung gitu. Aja cuma nayangaken ngelek nggak butuh saya begitu. Coba di komen kalau sekiranya saya itu setuju omongan saya ini, ya berarti sama kita itu di hatinya sama. Kalau nggak ada komenan, waduh lepualeng ya nih ngendat. Wis konon be ya. Assalamualaikum. Oke, itu dia postingan dari perwakilan rakyat jelata yang sudah berbicara langsung, dan saya kira sangat menohok. Ini harus sekali didengarkan oleh petinggi-petinggi di negeri ini. Rakyat kecil hari ini menjadi kelompok yang paling terdampak oleh pandemik COVID-19 ini. Dan saya kira ketika kaum jelata menjerit kelaparan, kebingungan, maka ketika mereka menyaksikan, ketika mereka menonton para petinggi negeri ini berbicara di berbagai media, tampaknya banyak yang sudah tidak sabar lagi gitu, untuk segera mendapatkan titik terang apa yang harus dilakukan hari ini. Karena persoalan rakyat kecil di bawah adalah bagaimana menghidupi keluarganya besok ketika hari ini sudah terpenuhi. Tapi juga banyak yang persoalannya di hari ini mau makan apa saja masih kebingungan. Jadi dengan berbagai rencana dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah, yang itu juga disampaikan ke publik, maka sulit untuk bisa menerima. Ketika saya juga berdiskusi dengan teman-teman tukang beca, tukang sayur, tukang parkir yang ada di dekat rumah saya, mereka semua ngomel gitu, ngeluh. Yang harus pimpinan bangsa ini tegaskan kan bagaimana membangkitkan optimismenya gitu. Bukan juga ikut-ikutan mengeluh, bukan juga ikut-ikutan ngomel-ngomel. Porsi itu sudah ada di masyarakat. Kalau pimpinan juga ikutan mengeluh, ikutan ngomel-ngomel, nah siapa yang mencari jalan keluarnya? Atau yang mencari jalan keluar sambil ngomel-ngomel, kan tentu nanti hasilnya juga tidak akan efektif. Para penguasa di negeri ini harus sudah bisa mulai mendengarkan jeritan rakyat jelata. Jangan melulu berkumpul dengan kaum cerdik pandai, dengan orang-orang yang tidak pernah turun ke lapangan, yang tidak tahu situasi real di lapangan itu seperti apa. Persoalan yang sebenarnya kan ada di grassroots gitu, ada di persoalan akar rumput. Nah, kalau yang menyelesaikannya tidak turun ke bawah, tidak melihat langsung realita yang ada di lapangan, ya pasti nggak akan sinkron. Yang diselesaikan apa, masalahnya apa gitu. Kalau dulu Pak Jokowi sampai belusukan, sampai berani ngecek ke got gitu, saya kira inilah saatnya dimulai dari pimpinan tertinggi kita, presiden, langsung turun, langsung ngobrol dengan masyarakat yang terbawah. Jangan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh lingkaran inti di istana, karena belum tentu juga mereka turun langsung ke bawah. Bisa jadi mereka menyuruh anak buahnya
cari data, anak buahnya nyuruh lagi anak buahnya, terus saja gitu. Sehingga yang terjadi adalah bias laporan, bias komunikasi. Karena rakyat jelata juga ingin didengar langsung tanpa saringan. Kan kita tahu lah, orang-orang yang berkenankan untuk berbicara langsung dengan para penguasa teras negeri ini, bahasanya kan sudah diatur, omongannya sudah disaring dulu gitu. Nah, ya gimana mau dapat laporan yang sebenarnya? Ini harusnya nyamar aja nih, nyamar jadi rakyat bawah untuk menggali data yang faktual yang ada di lapangan. Bagaimana perwakilan rakyat jelata bicara, kata-katanya, redaksinya, kontennya, itu saya kira sangat real, sangat masuk akal, dan menjadi gambaran yang jelas, clear buat persoalan yang ada di negeri ini. Teteskan air mata darah ketika dunia tak bersuara atas tangisku. Tangis para kaum tani mengisi ruang kebebasan. Rintihan menempel kalbu, menusuk hati. Kebenaran dibungkam, elit mendominasi. Rakyat jelata memarjinalkan di balik jeritan. Ketika keadilan tak ditegakkan di bumi ini, tiada kedamaian terhadap rakyat. Hanya air mata darah menepis di lesung pipinya. Cucuran air mata rakyat mengalir deras tanpa hentinya. Goresan tangis memikat hati. Andaikan air mata ini berkat dari Sang Ilahi, aku bisa memeluk erat di hati sanubariku. Cucuran air mataku menetes saat waktu tak terduga. Hening merespon bibir, melekat hati. Lampiaskan rintihku pada lesung pipiku. Air mata tiada ruang titik temu. Api membara meluap dahaga. Meresapi air mata menemani gerimis senja. Kebebasan rakyat dambakan. Derita rakyat, luka kita bersama. Kebebasan kita rindukan. Para kaum borjuis ditelan kebenaran. Kapitalis kokoh menguras kekayaan. Tiada harapan bagi anak cucumu. Kebiadaban terus terpelihara subur berfase elit. Perbudak rakyat jelata malah menonjol sambil marginalkan manusia punya bumi. Andaikan kaum pemodal tiada di bumi, semua kekayaan utuh dan berlimpah ruah. Andaikan aku punya senjata kata, menyuarakan melalui tulisan hati, menyuarakan melalui tulisan kalimat. Aksara mengadu kebebasan, lantas aku menjadi penemu kebebasan. Karya Stephen Boma. Saya kira ini menjadi catatan penting untuk kita, rakyat jelata. Jangan diam. Mari kita terus bergerak. Ikuti arahan dari para ulama. Kita terus berupaya untuk tetap menjadi diri sendiri, tetap berupaya dengan apa yang kita miliki. Iring dengan itu, mari kita ingatkan penguasa. Mari kita kritisi pemerintah. Kita tidak menyorot pribadinya. Yang kita sorot adalah kebijakan. Mereka punya track record yang patut kita waspadai. Akan kemana arah kebijakan ini bergulir. Jika pemimpin tak peduli lagi jeritan rakyat jelata, maka kita yang harus menyuarakannya dengan lantang. Karena kita punya cita-cita. Kita punya arah baru Indonesia yang harus segera diwujudkan dengan segenap daya upaya yang kita miliki, dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi lintas ilmu, lintas agama, lintas budaya, dan berbagai macam identitas lainnya. Karena Indonesia dibangun dari perbedaan, maka perbedaan itu adalah sebuah modal kita untuk bisa saling melengkapi. Kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang selalu
mencoba mengadu domba, terutama mengadu domba umat Islam, yang selalu mengkritisi praktek-praktek kesolehan umat Islam, yang selalu nyinyir terhadap apa-apa yang sedang ditegakkan oleh umat Islam, syariat yang sedang ditegakkan oleh umat Islam, sehingga arah baru Indonesia ini mencapai pada kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.